Hai, ini hari ke 9 ya, 9 di Belanda, masih di Breda, tapi hari ini sebenarnya jam 7 mau ke Brussel naik NS kereta Belanda, tapi ternyata hujannya parah banget. Jadi ya tuh besar, jadi agak mundur mungkin jam 8. Oke, aku mau cerita tentang kemarin tuh sebenarnya niatnya ke Den Haag. Den Haag itu jalur keretanya pakai sprinter yang bisa rata, itu dari Breda, satu lagi Delft dan Den Haag. Tapi ternyata sprinternya harusnya ada, tidak ada. Mbak Siska cari-cari, aduh nggak ada sprinter. Kenapa nggak ada? Di aplikasinya ada tulisan perbaikan. Astaga, ya oke, nggak jadi ke Den Haag atau Delft. Terus mau kemana? Terus cari-cari yang pakai sprinter, artinya yang keretanya bisa rata dan kita tidak harus minta bawain rem. Itu ternyata ada lewat mau ke Den Bosch. Itu ibu kota provinsi Breda. Jadi Breda adalah nama provinsi, kota Breda sendiri bukan ibu kotanya. Ibu kotanya adalah Den Bosch, berarti lebih besar. Nah, itu katanya cuma 20 menit naik kereta sprinter. Oke, kita naik ngobrol, ketawa-ketawa. Ternyata bablas, baru sadar ketika lah ini di mana? Ya mana aku tahu. Ternyata bablas sampai Eindhoven, itu kira-kira 45 menit ya dari Breda. Oke, kita turun ke Eindhoven. Terus untung nggak hujan ya. Hujan karena itu agak siang ya. Terus kita keliling ke dalam sentrum, makan di sana. Itu awalnya Mbak Siska cari-cari sprinter, balik lagi ke Den Bosch. Cari-cari, what? Nggak ada NS, jadi nggak ada kereta dari Eindhoven ke Den Bosch. Aku cuma ketawa aja. Terserah deh Mbak, mau nginep di sini atau gimana, terserah. Aku nggak ngerti. jadi dia yang panik Mbak Siska panik banget. Dan tenang aja deh, pasti bisa, pasti ada jalan, entah bagaimana deh. Oke, saya keliling-keliling stasiun, dia pusing dengan aplikasinya. Terus ada petugas stasiun, dia tanya, ternyata ada cara di aplikasi yang baru bisa cari sprinter langsung ke Den Bosch. Ya ampun, kok kamu nggak tahu sih? Iya nggak tahu. Karena buat dia kan sehat. Dia mau naik kereta apapun nggak masalah. Nggak harus cari naik sprinter. Dia naik yang biasa aja biasa. Kalau misalnya keretanya berhenti pun karena mogok pun dia gampang. Yang sehat. Kalau saya kan bingung. Gimana nggak bisa jalan? Akhirnya, oke, ternyata bisa setiap jam. Oke, berarti jam sekian ya, 1 jam ya, kita keliling 1 jam, terus nanti langsung ke stasiun, terus berangkat Den Bosch. Oke, namanya juga ngobrol. Bagus sih, ada Primark itu toko murah. Masuklah ke Primark itu, ya ampun, aku sampai terbengong-bengong. Kaos Disney bagus banget. Kalap lah, harganya cuma 7 euro. 7 euro kan kira-kira 16.000 kali 7 berapa itu? Ya, pokoknya hitungannya jadi murah di Eropa. Dan misalnya Jakarta pun pasti nggak ada yang gitu. Desainnya tuh Disney-nya tuh beda banget dengan yang konsep-konsep di Jepang juga. Kalap lah. Terus oke, yaudah Mbak, langsung bayar ke stasiun. Terus lihat ngantri. kan kemarin kan Sabtu.
panjang mengular. Jadi ya yang ngantri Mas Mbak Siska, aku jalan cari lagi, tambah lagi. Ngantri kira-kira 45 menit. Jadinya Mbak Kristi nggak bisa ke next kereta yang berikutnya. Oke, nggak apa-apa, keliling. Jadi udah beli baju murah yang keren bener loh. Bukan kualitas jelek, tapi nggak tahu kenapa. Oh, itu karena ini kan buatan dari Asia ya, dimana harga pekerjanya murah ya. Jadi ada satu toko namanya Prima tuh ada katanya di Brussels juga ada. Nah, aduh, di belakang kursi roda aku sudah ada gembolan besar. Terus jalan. Wah, itu ada. ini kan sale, summer sale ya. Ketika di shopping street di Eindhoven Centrum itu ada villa, merek Villa, tasnya kok keren banget, nggak pernah lihat di Jakarta. Wah, aku lihat 24 euro. 24 euro tuh kira-kira kurang dari 300.000. Ya ampun. Karena kalau baju barang-barang tas yang itu atau barang-barang kayak Nike, Fila, Adidas kayak gitu-gitu itu di Jakarta kan di atas 1 juta. Masuklah, itu nggak diskon ya. Masuklah untuk bayar, ternyata di dalam diskon. Gila. Kalap lagi. Ada tas Fila juga keren banget. Harganya awalnya 27 euro. Ah, mahal Mbak. Enggak, aku tanyain kan nanti tulisannya sale. Ditanyain harganya berapa? 12 euro. 12 euro itu 150.000. Ambillah dua tas Fila keren. Terus lewat lagi sepatu, ya ampun, gue kan gila-gila sepatu. Ya ampun, aku cari yang ukuran 38. Itu keren. Sepatu case. Tapi pasti kalian nggak suka deh. Warnanya hijau stabilo. Strength. merek Eropa. Setelah di diskon itu harganya 34 euro. Di diskon berapa? 75%. Jadi tinggal berapa tuh? Pokoknya 34 euro dipotong 75%. Ambillah. Jalan lagi. Ada sepatu tapi bukan case, tapi model apa sih ya, model anak muda sekarang yang tinggi di soalnya tapi rata tuh, warnanya ungu. Aku cari yang ungu, nggak pernah lihat di Jakarta pagi. Ya ampun, sama harganya 75%. Ambil nggak mikir bawanya, pokoknya ambil dulu. Kan kok nama juga sale ya, cuman ada satu-satunya, lihat masih bagus, oke gitu. Udah. Mbak Siska juga beli sepatu sama tas Fila. Aku beli itu cuman berapa? 50-60 euro mungkin dia kali. Tambah banyak gimbalan. Oke, jalan lagi makan Mbak. Ya udah Mbak, enggak, kita makannya bukan di Eindhoven, enggak, udah sana terus jalan. Oh iya enggak, bukan di Eindhoven. Terus di sana ada pengamen main biola, tapi yang main biola bukan dia tapi boneka. Kemarin ketemu orangnya sama, ketemu di Breda Centrum. Saya nungguin videoin 4 lagu. Jadi kan itu lagu itu kan ada Haleluya, ada pokoknya 4 lagu kan kira-kira 3-5 menit ya. Jadi 4 lagu kira-kira 15-25 menit. Tunggu di sini video ini sampai yang main biola tuh senyum-senyum. Kan di kursi roda aku ada kotak, itu isinya koin. Jadi saya nggak masukin ke tas karena tas berat ya.
Jadi ngambil koin, ambil saya genggam masukin. Gimana? Orang-orang yang datang, yang denger, yang videoin, yang kasih uang tuh cuman koin satu, satu-satu. Aku grup, aku nggak tahu berapa. Aku males lihat berapa, kan mataku sudah isi raup, ding. dia ketawa sambil ngangguk. Itu bening, lumayan keren. Dia mau pengamen, itu ternyata ada di Eindhoven dengan baju yang sama, dengan boneka yang sama, dengan lagu-lagu yang sama. Aku deketin, dia senyum, ketawa, aku aja hai. Mbak Siska videoin, aku meraup koin, kirim. Dia bilang bye, aku jalan, aduh sakit. Oke, terus ya akhirnya aduh bagus sih, nggak keburu lagi. Oke, mundur lagi 1 jam aja sudah 2 jam hampir, nanti 3 jam. Padahal itu gara-gara salah turun kereta. Tapi aku lagi memang belum pernah ke Eindhoven. Konsepnya adalah memang kota-kota Eropa itu seperti itu. Jadi setiap kota besar atau kecil pasti ada sentrum kan, sentralnya, dan itu shopping street. Jadi konsep-konsep Eropa ini memang bisa menjadikan kepasti oke, ke sana belum pernah kesana, oke, tapi kayak gitu kan, iya kita tahu karena modelnya begitu. Nah, cari makan, aduh aku malas banget makan yang udah mulai bosan makan yang kafe-kafe yang gitu deh. Mbak Giska juga Kentucky mau. Kentucky beli murah, yang kita berdua itu cuman 11 euro kenyang, tapi nambah lagi 11 euro lagi, jadi berdua 22 euro. Duduk di luar dengan payung, jadi sempat hujan tapi nggak kehujanan. Udah kenyang, terus aku mau pipis. Belanda baru sadar gak susah banget cari toilet, apalagi untuk aku. Kalau di tempat yang umum itu bayar. Yang aku bilang yang di Breda satu-satunya toilet, aku coba naik ke atas ya, bukan mall tapi kumpulan toko sedikit kecil gitu, saya naik ke atas pakai lift, itu ada toilet, ada tulisannya 1 euro. Aduh astaga, 16.000 masuk toilet. Oh enggak deh, nggak apa-apa mau pipis, tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Pakai pintu baling. Kecil. Bedanya kalau di Jepang tuh jelas itu aman. Aku berani ninggalin kursi roda di sini, tapi Mbak Siska sama suaminya andai sudah bilang wanti-wanti jangan meninggalkan barang apapun tanpa pengawasan. Jadi nggak mungkin lah aku berani. Karena memang kursi roda bisa diangkat, Mbak, jangan. Orang sepeda aja diangkat siang-siang, ya ampun, ya udah. Jadi pertama kali itu saya berarti sama dengan di Flores. Susah pipis di Flores itu karena tidak punya fasilitas klasik duduk. Kalau di sini tidak ada aksesibilitas masuk ke toilet. Nah, kemarin juga, Mbak, pengen pipis, dingin kan, hujan. Oke, dicari, ada di atas di atas Kentucky. Oke. Pinjam bilang titip ini sama kasirnya. Oke, deket, agak masuk ya. Mencoba naik, ternyata tangganya kurang dari 20 cm dan tidak ada pegangan. Ya ampun, kaki saya nggak bisa jalan sampai di tengah-tengah. Petugas dari atas mau turun, dia bilang, katanya Mbak Sista, karena aku nggak ngerti bahasa Belanda. Kalau mau pipis lagi ke atas lantai 2. Aduh nggak tahu, karena nggak ada pegangan, ngeri banget, dan kecil trapnya tuh nggak 20 cm, cuma segini, aku jatuh. Aduh, udah turun lagi nggak jadi pipis.
Kalau duduk tuh nggak terlalu berasa mau pipis sih. Kalau berjalan ya, oke saya jalan, pokoknya ke arah pulang ke stasiun. Oke, jalan sambil santai, foto-foto, ketawa-ketawa untuk menghilangkan rasa mau pipis. Nah, masuk kita terus naik kereta apa namanya? Sprinter, balik lagi ke Den Bosch. Oke, di Den Bosch keluar tuh cuman 20 menit ya. Oh, ada toilet disabilitas gratis, tapi nggak bisa dibuka, dikunci. Terus cari tahu ternyata pencetannya di ujung sana ada orang nongol dan kasih bawa kunci untuk bukaan pintu toilet disabilitas. Tapi hanya disabilitas yang gratis. Yang sehat pipisnya di bawah 70 euro. yang bikin yang bawa kunci ada orang Indonesia. Dia dari Jakarta, 4 tahun di Belanda. Dia bilang, aduh saya sudah kerja keras dari Indonesia ke Belanda kok jadi beresin WC stasiun. Mbak, namanya Mbak Mariani. Mbak nggak usah pikir, Tuhan sudah sangat baik, Mbak dapat kerjaan. Jadi nggak usah mikir tentang kerjanya apa. Lakukan apa yang Tuhan kasih. Ini tugas Tuhan tuh masing-masing berbeda kan. Kita punya tugas berbeda dan jangan pernah malu atau apapun tentang pekerjaan kita, karena masing-masing pekerjaan itu adalah berkat Tuhan. Oh iya, Mbak, dia orang di atas saya, dia umur 55 tahun. Nikah dengan orang Belanda dan tinggal di Den Bosch gitu. Dah masuk ke Den Bosch tuh hujan. Jadi biasa pakai payung, pakai hoodie jalan. Kalau di Eropa nggak jalan. Kalau hujan itu gurih, karena hujan tuh bisa seharian. Tapi bukan harus hujan besar berhenti berapa menit, besar lagi gitu. Jadi beranilah jalan. jadi basah kuyup. Tapi untuk jas hujan kan, jas hujan saya, dan saya pakai celana pendek kemarin, jadi ada 2 jas hujan, jadi nggak basah. Jalan sampai kota Den Bosch itu yang paling terkenal adalah kuenya. Saya nggak tahu namanya apa, dan Mbak Siska ngasih nganter ke toko bakery untuk mencoba mencicipi kue yang paling enak di Belanda, Den Bosch. Gak ada di mana-mana, cuma di Den Bosch. Jadi kita baik. Nah, Siska kalau teman-teman yang tahu dia kesini ke Den Bosch pasti pesen kue itu kira harganya berapa ya, nggak salah 6 euro, besar kayak donat tapi tebal ya. Rotinya memang enak, crispy dan empuk. Luarnya crispy, dalamnya empuk, ditambah diisi itu yang busa-busa itu loh. Di atas dilumuri coklat. Aku sendiri nggak suka coklat, bukan kuenya tapi coklatnya, tapi kenapa juga ini khas, dan saya coba satu potong, seperempat potong aku makan, nggak enak. Jadi memang enak, tapi saya tetap pilih pesen hot dog dengan sosis khusus dari Belanda. Jadi aku pilih tetap ini, tapi coba. Oke, terus keliling lagi, ada pasar. Jadi ada pasar di Den Bosch, tapi bolak-balik hujan, turun enggak, itu bolak-balik sampai itu balik lah. Oke, balik. Nah, di stasiun kan kereta datang, kita jalan kan ada lambang untuk sepeda, untuk disabilitas kursi roda. Di sana enggak. Kalau sepeda ada yang pakai kursi roda itu ada jembatannya. Jadi kan ada jeda kira-kira 20-30 cm. Kalau roda depan kursi roda aku pasti tenggelam. Jadi nggak bisa. Makanya butuh rem. Nah, ini kalau sprinter itu ada jembatan yang bisa dinaik turunnya, dibuka tutupnya. Itu khusus untuk sepeda dan
kursi roda. Nah, begitu masuk ke kursi roda, dibuka pintunya, ya ampun, bener-bener orang Belanda tuh kacau banget. Dia pakai bukan kursi roda untuk disabilitas, tapi modelnya skuter. Dia parkir sembarangan, miring, gak bisa lewat. Astaga. Ada aku masukkan ke yang sepeda, parkir di situ, harusnya di sini gitu. Tuh orang-orang Belanda, sorry to say, parah banget. Nah, udah jalan sampai Jakarta sampai Breda jam 8 ya, jam 8 malam. Terus barang-barang aku yang aku belanja itu dikirim paket laut, nanti sampai Jakarta 2 bulan. Jadi nanti foto-foto yang aku beli itu nanti aja 2 bulan kemudian ya. Tapi mulai berangkatnya itu tanggal 23 Agustus dari Belanda sampai Jakarta Oktober akhir. Oke, gak apa-apa. Karena kan kita dapat satu koper itu cuma 25 kilo, satu koper gitu. Ya sudah. Nah, tadi pagi itu Mbak Siska juga marah-marah dan saya juga emosi. Kenapa? Saya sudah beli tiket dari Breda ke Brussels. Sekarang ini saya berangkat ke Brussels, naik kereta, tapi bukan Sprinter, karena Sprinter nggak bisa. Sprinter ada untuk daerah dalam negeri Belanda. Pakai kereta NS, itu internasional. Jadi intercity, intercountry itu. Jadi, dan aku bilang tadi itu kereta kuno, di mana ada trap untuk naik 2 atau 3 trap aku lupa, dan pakai rem yang besar, seperti scaffolding yang aku cerita beberapa vlog lalu. Nah, kereta itu Mbak Siska biasanya harusnya 1 jam sebelum berangkat. Jadi pesan rem itu kan baru kemarin. Kalau kemarin berarti kan 1 hari sebelum berangkat ini dia telepon untuk pesan. Tahu nggak jawabannya, Mbak? Gak bisa, ini internasional, sampai Mbak Siska marah karena tidak ada keterangan dimanapun itu internasional, nggak bisa, dan bisa pesan untuk kemanapun 1 jam sebelum keberangkatan. Itu ada tertulis. Ternyata tidak ada. Dia marah-marah. Petugasnya katanya jawab ini, ya kalau gitu saya balikin lagi uangnya, silahkan naik yang lain. Like what? Mau naik apa? Taksi. Tau nggak berapa taksi kalau dari Breda ke Brussels? 600 euro. Kira-kira berapa? Tahu? 10 juta. Dengan waktu kira-kira 2 jam. Ya enggak lah, astaga naga. Terus gimana caranya? Makanya ketika pagi-pagi dia datang ke depan aku di stasiun untuk ke Den Bosch kemarin pagi, dia marah-marah, miso-miso, terus emosi banget. Aku juga emosi. Ini gila ya. Apa ya? Saya kan turis disabilitas. Nggak punya hati sama sekali, artinya cuman dorongin tuh. Dan dia kan petugas kan di situ, tugas di situ. Bukan dia harus pulang terus bantu aku dari hotel, enggak. Cuman dorongin. Buka rem. Gak mau. Akhirnya apa? Sebenarnya jam pergi ke Brussels kita rencana jam 10.42. Jadi jam 11 kurang, ya. Kita bilang, Mbak, kita pagi aja. Ya udah, nggak masalah. Mau pagi jam berapa pun nggak masalah. Yang paling pagi itu jam 7.42. Tapi maksudnya supaya kita jalan pelan-pelan. Biasanya kalau pagi itu masih kosong. Jadi Mbak Siska akan bantu angkatin kursi roda dan angkatin koper. Aku nggak bisa kan. Kasihan sih, berat. Saya percaya Tuhan akan bantu dengan lewat apapun. Yakin. Tapi yang kita emosi adalah gila ya Belanda.
Wow. Jadi dan ini sebenarnya sudah untuk berangkat, hujan. Jadi mundur. Jadi entah jam 8.45, sekarang jam 7 kurang jam 8 kurang seperempat. Jadi 1 jam lagi kita naik kereta. Semoga nggak terlalu hujan, dari hotel ke stasiun masih bisa, karena kan stasiun tuh sebelah hotel. Tapi kalau hujan ya sama aja bohong, kasihan Mbak Siska gitu. Rencananya adalah kalau pagi-pagi sepi, nggak harus terburu-buru. Dan aku bilang lah, kalau sepi malah nggak ada orang. Iya memang, tapi saya percaya Tuhan pasti bantu. Jadi sungguh 9 hari ini di Breda, di Nederland, di beberapa kota itu saya bisa mengambil kesimpulan sementara dengan beberapa. Jadi saya sudah ke 7 kota di area-area sini. Tidak ramah disabilitas juga termasuk orang-orangnya. Ternyata rencana aku untuk keliling Eropa saya batalkan dengan kesulitan sendiri, karena saya nggak tahu apakah negara yang lain sama dengan seperti Belanda. Mungkin berbeda, mungkin ada yang lebih baik, mungkin ada yang lebih buruk. Dan saya tidak mau ambil resiko di mana aku tidak bisa, satu nggak bisa bicara, kedua nggak ada yang bisa membantu karena tidak peduli. Beda sekali dengan Singapura dan Jepang, di mana tanpa saya minta, kalau ada orang melihat saya bingung, dia ngomong, memang dia ngomong bahasa Jepang yang ngerti, tapi niat banget untuk membantu. Dan Jepang adalah negara yang teraman di dunia versi PBB, dan saya sama sekali tidak pernah takut dengan kehilangan. Beda dengan Belanda. Oke, nah mungkin nanti minggu ini kan berarti satu minggu pasti di Brussel. Mungkin saya lama di Brussel, atau saya balik lagi Belanda dengan bantuan Mbak Siska. Kita lihat lagi nanti apa. Oh ya, saya pengen ke Prancis. Nanti dari Brussel ke Prancis bisa naik kereta, bisa minta tolong teman pendeta saya Pak Ludo. Semoga beliau bisa, kita ke Paris, ke Prancis, bukan Paris, ke Prancis, survei, research, nggak nginep, balik lagi Brussel. Jadi kemarin itu emosi, tapi saya senang banget. Ternyata Tuhan memberikan saya guardian angel yang baru, Mbak Siska, selama di Belanda. Dan saya yakin sampai di Brussel pun Pak Ludo juga akan menjadi pelindung aku. Terima kasih atas ceritanya, dengerin ceritaku. Mungkin terlalu lebay buat beberapa orang, tidak apa-apa. Saya cuma ingin berbagi apa yang saya lakukan. Bukan saya mau sombong, bukan, tapi saya ingin cerita bagaimana saya hidup di Eropa sendiri, walaupun sebagai turis itu sangat tidak gampang. Jadi bayangkan ketika saya tinggal di Eropa dengan tidak adanya fasilitas kereta atau apapun, gimana caranya saya bisa jalan-jalan. Ya kan, bukan jalan-jalan, pergi misalnya, butuh ke sini, ke sana. Ya itulah hasil riset sementara, dan nanti akan saya tuliskan di mungkin 5 buku dalam waktu 1 bulan traveling di Eropa. Selamat siang di Jakarta, selamat pagi di Eropa. Tuhan memberkati kita semua. Salam.